Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Ramadan, mahasiswa dari IAIN Tulungagung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, dengan nomor induk mahasiswa 1240517122. Di sini saya akan menginformasikan apa yang sudah saya peroleh dari laporan praktik pengalaman lapangan untuk tahun 2020 ini. Di sini laporan saya berjudul Strategi Meningkatkan Minat Konsumen di Masa Pandemi COVID-19 pada Sena Vapor Tulungagung. Untuk mengetahui apa itu Sena Vapor, Sena Vapor yaitu sebuah toko rokok elektrik yang sedang digandrungi anak muda sekarang. Dengan ramainya rokok ini, saya mengambil kesimpulan bahwa saya bisa mendapatkan pengalaman praktek lapangan yang sangat bagus jikalau saya ikut dalam andil dalam toko ini. Toko ini terletak di Dusun Tambak Sumber, Dusun Tambak Rejo, RT 03 RW 02, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Di toko ini menjual berbagai macam jenis vapor dan perlengkapannya. Pada saat ini, toko ini Sena Vapor sudah mulai dikenal oleh masyarakat, terutama bagi anak muda yang ingin membeli perlengkapan vapor dan sejenisnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali toko-toko vapor yang bermunculan di sekitar daerah kita, terutamanya di Tulungagung. Tak kalah juga dengan jenis-jenisnya yang berbagai macam, yang kualitasnya dibilang cukup baik. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, toko-toko vapor lain tentunya dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan dan memuaskan para konsumennya. Jadi untuk itu, apa yang saya lakukan untuk Sena Vapor adalah untuk menarik konsumen untuk membeli vapor dan perlengkapannya di toko Sena Vapor. Karena apabila toko vapor ini hanya terpaku di tempat, maka toko Sena Vapor akan kalah saing oleh kompetitornya yang lain yang ada di sekitar Tulungagung ini. Dan bagaimana melakukannya? Ada berbagai cara meningkatkan eksistensi toko ini, seperti menyebarkan brosur, spanduk, kartu nama, dan lain-lain di sejumlah tempat. Saat ini telah tersedia juga berbagai macam pilihan dalam dunia promosi, sehingga konsumen dapat memperoleh kemudahan dalam memilih toko vapor yang sesuai dengan kebutuhannya. Konsumen pun tidak perlu khawatir dan takut dalam memenuhi semua kebutuhan. Namun di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan dampak berupa persaingan yang ketat antar toko vapor, khususnya dalam menarik dan memuaskan konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melalui praktek pengalaman lapangan ini, saya membantu pihak toko Sena Vapor dalam menghadapi era teknologi yang baru. Karena dalam hal ini, penulis melihat kekurangan pada sistem promosinya yang diterapkan oleh Sena Vapor. Pada saat ini masih menggunakan sistem promosi dari mulut ke mulut, sehingga berdampak pada menggunakan sistem promosi dari mulut ini, kurangnya eksistensi toko di tengah masyarakat yang luas. Apalagi di masa pandemi COVID ini, orang-orang enggan untuk keluar mencari toko-toko vapor. Supaya toko ini bisa bereksistensi di masyarakat luas, maka harus menerapkan sebuah sistem promosi yang tepat, handal, efisien,
supaya dapat memperoleh konsumen yang banyak tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga. Hal ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyaingi para kompetitor toko-toko vapor yang lain. Di sini saya bertujuan untuk meningkatkan eksistensi toko Sena Vapor. Dalam ini saya akan menawarkan sebuah solusi, yaitu melakukan promosi dengan media sosial. Dengan pengalaman pemilik toko Sena Vapor sebelumnya, menjalin relasi dengan para konsumen, terutama para pemakai vapor, ini tidaklah akan menjadi hambatan bagi kita, terutama untuk Sena Vapor. Dikarenakan dengan adanya pengalaman dari pemilik toko, ini akan mendapat minat konsumen untuk membeli vapor di toko tersebut. Dan toko ini merupakan usaha yang dikelola oleh seorang individu bernama Mas Sandy. Jadi usaha ini berbeda dari perusahaan lain yang memiliki struktur organisasi. Permasalahan yang saya temukan di lapangan selama praktek PPL ini, bila melihat pada pertumbuhan toko vapor di Tulungagung dalam bulan-bulan terakhir ini, memberi tingkat persaingan yang signifikan. Oleh karena itu, konsumen akan memilih barang dengan harga yang lebih murah, berkualitas yang dapat memenuhi harapannya. Dalam pemasaran produk, konsumen adalah pihak yang cenderung memberikan penilaian terhadap mutu pelayanan dan kualitas produk tentunya. Mereka menilai dengan membandingkan apa yang mereka terima dengan apa yang mereka harapkan. Suatu toko bisa dapat meraih reputasi yang baik apabila mutu pelayanannya senantiasa memenuhi harapan konsumen. Sena Vapor berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan serta pelayanan dengan menyajikan berbagai produk vapor dan perlengkapannya dengan tujuan akhir, yaitu kepuasan konsumen. Apa sih strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Sena Vapor? Adapun strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Sena Vapor, menurut saya yaitu yang pertama yaitu analisis pasar. Pemasaran suatu produk dalam suatu perusahaan harus terlebih dahulu dan yang paling terpenting adalah menganalisis pasar. Dengan menganalisis pasar, suatu perusahaan akan mengetahui siapa segmen pasar yang diharapkan akan membeli produknya, kelompok mana saja yang akan membeli, serta apa kebutuhan dan keinginannya. Semakin spesifik target pasar, semakin besar peluang untuk sukses. Seperti Sena Vapor yang bergerak di bidang vapor, maka Sena Vapor dapat menargetkan pasar dengan penyesuaian pada produk yang dibutuhkan para konsumen vapor di Tulungagung. Selanjutnya yaitu karakteristik sport produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produknya. Secara terperinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kepuasan pelanggan. Hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah kualitas produk yang akan dihasilkan. Maka dari itu, Sena Vapor berusaha membuat planning atau perencanaan agar produk-produk yang dibutuhkan memiliki kualitas yang baik, sehingga nantinya akan dikenal sebagai suatu produsen. Seperti merek produk vapor yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Untuk dapat bersaing, Sena Vapor melakukan inovasi pada produk-produk tertentu, seperti menyerupai barang baru dengan jaminan kualitas yang lebih bagus dari merek lain. Walaupun setiap merek memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jika kualitas yang dijaminkan sesuai dengan apa yang dikatakannya, maka akan tercapainya kepuasan konsumen. Selanjutnya,
Apa yang bisa dilakukan oleh toko Sena Vapor? Yaitu berusaha menekan harga semurah mungkin. Memang poin keempat ini kedengarannya sangat tidak relevan dengan poin yang pertama saya jelaskan tadi. Sebab di sana dikatakan bahwa harus mengutamakan kualitas produk, namun di sini menjualnya dengan harga yang murah. Memang seperti inilah upaya untuk memperkenalkan produk ke pasaran dengan cara membuat banyak kalangan di dalam pasaran merasa tertarik dengan produk di toko Sena Vapor. Fungsi dari upaya menekan harga semurah mungkin ini adalah cara ampuh untuk membuat banyak orang tertarik dengan produk, terutama toko-toko atau konsumen langsung sekalipun. Pasti merasa senang akan adanya produk dengan mutu tinggi namun harganya yang murah. Dan untuk yang terakhir, masalah tadi, masalah promosi. Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk mengetahui mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup mobilitas penjualan perorangan dan periklanan. Dalam praktik pengalaman ini, kali ini saya menggunakan promosi lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, ataupun YouTube. Dengan adanya media sosial tersebut, memudahkan untuk konsumen mencarinya. Baik, kesimpulan dari pembahasan saya hari ini, dengan adanya praktik PPL ini, saya dapat merasakan secara langsung bagaimana praktik di dunia usaha, khususnya di toko Sena Vapor ini. Hal ini dapat dijadikan sebagai gambaran kedepannya tentang mencari suatu pekerjaan, tentunya yang bisa memerdekakan diri sendiri, dapat menghargai apa arti uang dan hasil kerja keras. Dari kegiatan PPL ini dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi sikap menghargai waktu, bekerja dilakukan dengan rapi. Adapun kesimpulan dari semua ini, semua perencanaan yang telah dilakukan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan praktik bisnis. Akan tetapi, ada perencanaan yang tidak sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga pelaku usaha mengambil kebijakan lain untuk menjaga usaha agar tetap berjalan. Selama kegiatan praktik usaha ini, saya menemukan strategi yang baru, di mana strategi ini digunakan untuk menarik dan mendapatkan konsumen tetap maupun konsumen baru. Strategi ini tidak terpikirkan sebelumnya pada saat penyusunan proposal ini, dan ketika diterapkan dapat respon positif dari para konsumen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.